Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu syarat mutlak dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan, bahwa korban tersebut adalah korban yang terbaik, yang tidak asal-asalan. Korban tersebut haruslah korban yang tiada bercelah. Nah, pertanyaannya mengapa begitu? Bukankah kesannya sepertinya memberatkan? Karena begini, ada tingkatannya dalam mempersembahkan korban. Kalau dosanya banyak, dia harus membawa lembu sapi, ya kan? Lalu kalau dosanya biasa, dia harus membawa kambing jantan atau domba jantan. Tetapi kalau dosanya biasa, dosanya kecil, maka dia harus membawa burung tekukur. Jadi memang ada 3 tingkatan untuk itu. Namun tetap tidak boleh bercelah, tidak boleh asal-asalan, harus yang terbaik. Ini gambaran dari apa? Yang pertama, bahwa Allah kita tidak suka kita main-main. Apapun yang Tuhan perintahkan buat kita, Tuhan mau kita lakukan dengan yang terbaik. Kenapa mau yang terbaik? Karena dia juga dalam mengerjakan apapun, dia mengerjakan yang terbaik buat kita. Allah tidak ingin kita dalam melakukan tugas kegiatan pelayanan kita, tugas keseharian kita, tanggung jawab moral kita. Tuhan tidak ingin kita main-main. Tuhan mau kita betul-betul fokus dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Lalu yang kedua, bukan hanya Allah tidak suka kita main-main, Allah juga mau kita menghormati. Apa artinya? Bahwa kalau kita dalam melakukan firman, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Lalu dalam melakukan firman terhadap sesama kita, kita nggak bisa berbuat baik lalu merendahkan orang, tetapi kita harus betul-betul melakukannya dengan penuh hormat kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah yang empunya segala sesuatu dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, apa artinya bahwa korban yang dipersembahkan harus yang terbaik, tidak boleh asal-asalan, bahwa Allah kita mau dalam kehidupan kita, apa saja yang kita kerjakan, kita buat dengan kesungguhan. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan dengan kesungguhan, hasilnya pasti memuaskan. Banyak orang dalam rumah tangga tidak sungguh-sungguh, ada masalah sedikit menyerah, lari. Ada banyak orang dalam bisnis tidak sungguh-sungguh, ada persoalan lalu lari lagi. Ada banyak orang dalam pekerjaan keseharian yang tidak sungguh-sungguh. Ada banyak orang dalam melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh. Dan apapun yang kita kerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, pasti ujung-ujungnya mengecewakan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, dari mempersembahkan korban, Allah sebetulnya ajarkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan, khususnya untuk Tuhan, untuk sesama, untuk kegiatan keseharian kita, untuk dalam melakukan firman Tuhan, harus kita lakukan dalam kesungguhan. Dan yang keempat, apa artinya bahwa korban yang dipersembahkan harus korban yang terbaik, jangan asal-asalan. Yang pertama, Allah tidak suka kita main-main. Yang kedua, Allah mau kita menghormati. Yang ketiga, Allah mau kita melakukan dengan kesungguhan. Dan yang keempat, bahwa Allah mau kita berjuang keras. Itu sebabnya tidak mudah mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi yang tidak bercelah. Tapi Tuhan mau kita berjuang keras. Karena dalam hidup ini intinya sederhana, apapun yang kita jalani dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan, dengan fokus penuh kepada Tuhan, pasti yang kita lihat adalah keberhasilan, sukacita, dan kita meraih yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini kita sedang membahas tentang tiada bercela, karena memang korban yang dipersembahkan harus korban yang terbaik, jangan asal-asalan,
korban yang tidak bercacat celah. Haleluya. Nah, dalam program ini, dalam pembahasan tiada bercelah, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 46. Yeskiel pasal 46 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yeskiel 46 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yeskiel pasal 46 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di abang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tiada bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan 1 eva tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan dan 1 eva tepung diolah dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita baca ayat ini yang timbul dalam pemikiran kita, aduh, repotnya untuk mengurusi semuanya ini. Itu bayangkan betapa berartinya, betapa dahsyatnya kalimat Yesus di atas kayu salib waktu dia berkata sudah selesai. Itu sebabnya korban yang Kristus bayar di atas kayu salib itu luar biasa, karena segala peraturan-peraturan ini, peraturan-peraturan yang sangat ketat, peraturan-peraturan yang sangat keras, peraturan-peraturan yang sangat complicated. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus hapus seluruhnya, Kristus genapi seluruhnya di atas kayu salib, supaya kita yang percaya kepadanya hanya memandang pada korban Kristus dan kita disempurnakan. Nah, dari sini kita belajar kenapa korban itu harus korban yang tidak bercela. Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang mulia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan hanya menyembah Allah biasa, tetapi kita menyembah Allah yang mulia. Bukan banyak, bukan di mana-mana. Ada banyak orang yang begitu bodoh, dia menyembah segala sesuatu yang kelihatannya dahsyat dan dia menyebutnya sebagai Tuhan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Kenapa dia mulia? Karena dia menciptakan langit dan bumi. Kenapa dia mulia? Karena dia satu-satunya. Kenapa dia mulia? Karena dari dialah segalanya ada dan untuk dialah segalanya ada. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa korban yang dipersembahkan harus yang tidak bercela? Karena Allah kita juga memberkati kita dengan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia memberkati kita selalu dengan yang terbaik. Karena itu dia juga inginkan apapun yang kita kerjakan buat Tuhan adalah yang terbaik. Seringkali persoalannya, kalau kita minta
dari Tuhan, kita minta yang terbaik. Tetapi kalau kita memberi dan melakukan sesuatu untuk Tuhan, kadang-kala kita seenaknya. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang itu konsep yang keliru. Kalau kita minta yang terbaik dari Tuhan, biarlah apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, kita mengerjakannya dengan yang terbaik. Haleluya. Allah kita Allah yang mulia. Yang kedua, karena Allah kita telah memberkati kita dengan yang terbaik. Yang ketiga, kenapa harus korban yang tidak bercela? Karena Allah kita memiliki target agar kita juga hidup tidak bercela. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti dalam mempersembahkan korban yang tidak bercela, kita diingatkan, kita didorong bahwa ada target yang Tuhan tetapkan buat kita. Allah bukan hanya ingin kita sekedar hidup di muka bumi lalu menerima segala berkat yang Tuhan sediakan, tetapi Tuhan juga mau menyempurnakan kita sampai tidak bercacat celah di hadapannya. Karena itu Alkitab berkata target Tuhan dalam hidup setiap kita supaya kita menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Sebagian kita kadang-kadang berkata, rasanya nggak mungkin, saya kan manusia biasa, saya kan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi jangan salah, Allah memberikan firman buat kita sebagai peta teladan untuk kita ikuti. Allah memberikan Roh Kudus untuk menjadi kekuatan untuk kita mampu, dan Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita supaya kita jangan jatuh. Haleluya. Dan yang keempat, kenapa harus korban yang tidak bercela? Karena Allah kita tidak ingin iblis mendapat, dalam tanda petik, mendapat tempat. Kenapa? Karena di mana ada celah, di mana ada dosa, di mana ada kelemahan, di situ iblis masuk dan coba menjatuhkan kita. Tetapi waktu hidup kita tidak bercelah, setan tidak punya tempat, dan kita berjalan dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan yang tidak ada, karena rindu hidup sungguh-sungguh hidup dengan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan jamah sehingga makin hari hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.